teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5, bab 4, belajar berwirausaha. Yang pertama kita akan mempelajari tentang ide pokok. Ternyata sebuah teks dapat terdiri dari beberapa paragraf teman-teman, dan setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok adalah gagasan utama tentang isi teks. Dengan mengetahui ide pokok, kita dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari isi teks tersebut, teman-teman. Lalu, di mana ya letak ide pokok pada suatu paragraf? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Teman-teman ada yang tahu? Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Yang pertama, ide pokok dapat tersurat pada kalimat awal atau kalimat akhir sebuah paragraf. Dan yang kedua, ide pokok juga dapat tersirat pada keseluruhan isi sebuah paragraf, teman-teman. Sedangkan untuk menentukan ide pokok, kita bisa membaca terlebih dahulu teks yang dimaksud, lalu tentukan apa inti dari teks tersebut. Begitu ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba membaca teks berikut dan menentukan ide pokok setiap paragraf ya teman-teman. Ini teksnya berjudul Dari Pedagang Asongan Hingga Pemilik Perusahaan. Paragraf pertama, pada mulanya Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Setelah remaja, dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan. Nadia ingin mengenalkan minuman susu kepada masyarakat. Ide pokok paragraf pertama apa ya teman-teman? Ya, ternyata ide pokoknya adalah informasi singkat tentang pengusaha dan usaha yang dijalankan. Kita lanjutkan paragraf 2. Untuk menyalurkan keinginannya itu, Nadia mengajak dua temannya, Toga Christopher dan Siti Hani Kusmiati. Mereka mulai memasarkan susu pada tahun 2016. Dengan modal kecil dan nama dagang klinik susu, Nadia dan kedua temannya harus berjuang untuk memasarkan produknya. Nadia termasuk orang yang bermental baja. Dia rela mengangkat sendiri produknya dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan dia menjadi pedagang asongan di acara-acara publik agar produk susunya dikenal masyarakat. Keluarganya sampai menentangnya karena kasihan melihatnya banting tulang seperti itu. Ide pokok paragraf kedua apa ya teman-teman? Ya, ide pokok paragraf 2 adalah cara pengusaha memasarkan usahanya. Lalu paragraf ketiga, kini Nadia sudah meraih apa yang dicita-citakannya. Perusahaannya yang bernama Klinik Susu atau KS Group sudah dikenal masyarakat. Omset perusahaannya mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Usahanya yang sedang naik daun ini juga memberikan peluang kerja kepada banyak orang. Meskipun sudah sukses, Nadia tetap rendah hati. Menurutnya, capaian yang berhasil diraihnya adalah berkat dukungan keluarga dan kerjasama tim di perusahaan. Ide pokok paragraf ketiga, teman-teman tahu? Iya, ide pokoknya adalah kesuksesan perusahaan pengusaha hingga bisa dikenal oleh masyarakat. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau kalian disuruh mencari ide pokok pada suatu paragraf, harus bisa ya. Iya, pintar sekali. Berikutnya kita akan membahas tentang idiom. Tadi kalau teman-teman memperhatikan di teks sebelumnya ada beberapa kata yang bercetak tebal. Itu adalah contoh dari idiom teman-teman. Idiom adalah gabungan kata-kata yang membentuk makna baru. Idiom digunakan sebagai ungkapan. Berikut ini adalah contoh dari idiom teman-teman. Ada rendah hati, banting tulang, mental baja, dan gulung tikar. Kemudian ini ada gambar yang menunjukkan kerja keras. Kemudian ada bangkrut, tidak sombong,
serta pantang menyerah. Coba kita hubungkan mana ya kira-kira idiom yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Kita mulai dari idiom yang pertama teman-teman, rendah hati. Kira-kira artinya apa ya rendah hati itu? Ya, ternyata rendah hati itu artinya tidak sombong teman-teman. Dan idiom banting tulang memiliki arti apa ya? Ternyata banting tulang itu memiliki arti kerja keras teman-teman. Sedangkan mental baja berarti tidak menyerah atau pantang menyerah teman-teman. Otomatis gulung tikar memiliki arti bangkrut. Paham ya teman-teman? Nanti coba kalian cari idiom-idiom lain yang ada di internet atau buku bacaan ya. Kita lanjutkan, ini kita akan membahas tentang wawancara teman-teman. Wawancara adalah tanya jawab dengan seorang narasumber untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Kemudian cara yang dilakukan untuk melakukan wawancara dengan baik adalah seperti ini teman-teman. Yang pertama, ucapkan salam sebelum wawancara. Kedua, perkenalkan diri dengan sopan. Ketiga, ajukan pertanyaan dengan sopan dan jelas. Keempat, catatlah jawaban yang diberikan narasumber. Dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih setelah wawancara. Dan sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat dulu daftar pertanyaan ya teman-teman. Jadi langkah pertama, kalian tentukan tema wawancara, kemudian kalian cari narasumber yang ingin kalian wawancarai, lalu buatlah janji. Setelah itu kalian susun daftar pertanyaan. Untuk menyusun daftar pertanyaan, kalian harus mengetahui macam-macam kata tanya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kata tanya itu ada 6. Ada apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa. Kita bahas satu persatu. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, apa nama usaha yang dijalankan? Ya teman-teman. Dan kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang. Contohnya adalah siapa yang menjalankan usaha itu. Sedangkan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat tanyanya adalah kapan usaha tersebut didirikan. Dan kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana usaha tersebut dijalankan. Kata tanya yang kelima adalah bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Contohnya, bagaimana memajukan usaha agar mendapat laba. Dan kata tanya yang terakhir adalah mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa memilih membuka usaha tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka wawancara. Ini adalah contohnya ya teman-teman. Mulai dari nama pewawancara, itu adalah nama kalian yang akan melakukan wawancara. Misalnya nama kalian adalah Indah dan nama narasumber atau orang yang akan kalian wawancarai. Misalnya nama narasumber kalian adalah Kak Nadia Hersa. Lalu tujuan dari wawancara adalah apa kira-kira? Ya mungkin tujuan dari kalian mewawancarai orang tersebut adalah untuk mencari informasi tentang usaha susu kemasan. Lalu tanggal wawancara, misalnya kalian melakukan wawancara pada hari Senin 31 Oktober 2022. Dan tempat wawancara, di mana kalian melakukan wawancara tersebut. Misalnya di kantor KS Group. Serta waktu wawancara, kapan kalian mulai wawancara. Misalnya titik ini diisi dengan pukul 08.00 WIB. Lalu informasi yang saya ketahui tentang narasumber.
Jadi, kenapa kalian memilih narasumber tersebut untuk kegiatan wawancara kalian? Apa yang menyebabkan atau bagaimana kisah balik dari narasumber tersebut yang kalian ketahui? Misalnya di sini saya mengetahui informasi tentang narasumber seperti ini teman-teman. Kak Najia adalah seorang pengusaha susu kemasan yang merintis usahanya dari pedagang asongan hingga kini memiliki perusahaan. Lalu daftar pertanyaan yang bisa saya ajukan yang pertama adalah kapan Kak Najia memulai usaha? Kemudian dia menjawab, di sini ya jawabannya. Saya memulai usaha tahun 2016. Lalu pertanyaan kedua yang bisa kita ajukan adalah mengapa Kak Najia memilih usaha susu kemasan? Lalu Kak Najia menjawab, saya adalah penggemar susu. Saya ingin memasyarakatkan susu yang sehat dan berkualitas murni. Nanti coba teman-teman lanjutkan membuat daftar pertanyaan dari wawancara kalian terhadap pengusaha yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian dan tuliskan pula jawabannya. Nanti kalian harus menulis runtut ya teman-teman dari nama pewawancara sampai daftar pertanyaan dan jawaban. Paham ya? Kita lanjutkan. Langkah berikutnya adalah menulis laporan hasil wawancara. Jadi laporan hasil wawancara itu ditulis setelah kalian melakukan wawancara teman-teman. Dan laporan hasil wawancara itu ditulis dalam bentuk teks deskripsi. Kalian masih ingat kan teks deskripsi itu apa? Iya, teks deskripsi adalah jenis teks yang tujuannya memberikan informasi tentang suatu hal kepada pembaca, teman-teman. Lalu di sini ide pokok pada tulisan deskripsi hasil wawancara dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, uraian singkat tentang usaha. Kedua, situasi awal saat merintis usaha. Ketiga, situasi usaha saat ini. Keempat, langkah-langkah yang dilakukan pengusaha dalam pengembangan usahanya. Dan yang kelima adalah pesan moral dari pengusaha. Laporan hasil wawancara ini kalian tulis berdasarkan wawancara yang telah kalian lakukan dengan pengusaha di sekitar rumah kalian ya teman-teman. Kemudian ini ada contoh bentuk laporan hasil wawancara. Yang paling atas kalian tulis dulu judul dari kegiatan wawancara kalian. Lalu di sini bisa kalian tulis dalam bentuk paragraf teks deskripsi berdasarkan ide pokok yang telah dikembangkan dan kita bahas di slide sebelumnya ya teman-teman. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya dan semangat belajar!